Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu ingatkan kembali untuk selalu menjalankan protokol kesehatan ketika keluar rumah atau bepergian. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan mempelajari materi IPS bab 2 dengan judul Pengaruh Interaksi Sosial dalam Kehidupan Sosial dan Kebangsaan, subbab Mobilitas Sosial. Sudah siap semuanya? Yuk kita mulai. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah bab 2 dengan judul Pengaruh Interaksi Sosial dalam Kehidupan Sosial dan Kebangsaan, subbab Mobilitas Sosial. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa saja rencana pembelajaran kita di video kali ini. Untuk kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian di nomor 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis tentang pengaruh hasil interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, dari kompetensi dasar ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian atau anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Baik, sampai di sini bisa dimengerti ya bagaimana rencana pembelajaran kita. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Ada 5 poin dalam pembahasan yang ingin Ibu jelaskan, tapi untuk di video kali ini kita hanya mempelajari di poin 1 dan 2. Yang pertama ada pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baik, kita lanjut ya. Pengertian mobilitas sosial. Nah, dari mana asal kata mobilitas? Kata mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau kelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial juga bisa disebut sebagai proses perpindahan sosial atau gerak sosial. Nah, mobilitas atau pergerakan sosial dalam masyarakat akan terjadi setiap saat. Mengapa? Karena kelompok ataupun masyarakat itu akan selalu melakukan suatu pergerakan yang bersifat dinamis. Setiap manusia tidak pernah puas dengan keadaan dirinya yang satu, maka dia akan berpindah ataupun bergerak untuk melakukan hal yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Apa saja sih contoh mobilitas sosial? Yang pertama, anak-anak lihat di sebelah kiri untuk mobilitas naik. Nah, yang pertama ada seorang guru menjadi kepala sekolah. Di sini ada perubahan status yang awalnya guru menjadi kepala sekolah, yang di tingkatan 1 naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu guru menjadi kepala sekolah. Begitu juga di contoh yang kedua, seorang pengangguran yang akhirnya mendapatkan pekerjaan.
Nah, yang di contoh ketiga juga ada pelajar SMP lulus kemudian melanjutkan ke SMA. Jadi jenjang SMP kemudian dia lanjut ke jenjang selanjutnya yaitu SMA. Nah, ini 3 contoh yang awal sebelah kiri adalah contoh mobilitas naik. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada contoh mobilitas turun. Apa saja sih? Yang pertama, pelajar SMP yang terkena DO. DO adalah drop out. Jadi dia dikeluarkan dari SMP karena suatu masalah atau suatu hal yang dia lakukan keluar daripada ketentuan sekolah. Akhirnya dia di drop out. Nah, ini adalah turun ya. Kemudian yang kedua, seorang karyawan mendapat PHK. PHK adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, yang ketiga, seorang presiden yang tidak terpilih kembali untuk melanjutkan 2 periode. Nah, dari 3 contoh ini termasuk dalam kategori mobilitas turun atau masuk dalam contoh mobilitas turun. Kemudian selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apa saja sih bentuknya? Yang pertama, itu ada mobilitas sosial vertikal. Nah, ini dibagi menjadi 2, vertikal naik atau social climbing. Kemudian yang kedua vertikal turun atau social sinking. Kemudian yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga mobilitas struktural. Yang keempat mobilitas sosial lateral. Untuk lateral juga dibagi menjadi 2, ada mobilitas permanen dan mobilitas tidak permanen. Nah, menurut ruang lingkupnya mobilitas sosial terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu mobilitas antar generasi, kemudian yang kedua mobilitas intragenerasi. Baik, sampai sini bisa dipahami contohnya ya. Jadi bentuk mobilitas ada 4, sedangkan menurut ruang lingkupnya ada 2. Nah, kita masuk ke pembahasan setiap bentuknya. Nah, bisa dilihat anak-anak, mobilitas sosial vertikal naik. Nah, kita masuk ke apa definisi mobilitas sosial vertikal? Nah, mobilitas sosial vertikal ini adalah sebuah peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi untuk posisinya tidak sama atau dia vertikal. Bentuk vertikal kan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu ya untuk garis vertikal. Nah, di contoh yang pertama, mobilitas sosial vertikal naik atau disebut juga dengan social climbing itu terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, anak-anak bisa lihat untuk panah di sebelah kanan, ini adalah contohnya. Yang pertama, statusnya adalah seorang karyawan, kemudian naik ke tingkatan selanjutnya menjadi seorang direktur. Nah, inilah contoh dari mobilitas sosial vertikal naik. Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian kita lanjut di mobilitas sosial vertikal turun. Berarti ini kebalikannya ya, atau bisa disebut juga dengan social sinking, yaitu perpindahan seseorang ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, karena itu contohnya dilihat yang awalnya posisi sebagai direktur kemudian turun menjadi seorang karyawan. Di sini contohnya adalah operator mesin. Nah, inilah yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal turun. Baik ya. Kemudian kita lanjut di mobilitas sosial horizontal. Nah, untuk garis horizontal sendiri dia rata dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.
Nah, mobilitas sosial horizontal adalah suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lain dari kelompok sosial satu ke kelompok sosial lain yang masih sederajat. Jadi dia masih sama kedudukannya, tidak berbeda. Kalau tadi di vertikal itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah, tapi untuk horizontal ini sederajat atau sama kedudukannya. Nah, mobilitas sosial lebih tepat dikatakan sebagai pergeseran dibanding perpindahan. Perubahan juga dapat memberikan penyegaran karena bertambahnya pengalaman dan pengetahuan baru. Jelas, dengan berubahnya status meskipun itu sederajat, pasti juga mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan yang berbeda dari sebelumnya. Kita lihat gambar yang di sampingnya. Yang awalnya adalah seorang tukang batu, kemudian berpindah atau bergeser menjadi tukang kayu. Ini masih sama status dan posisinya masih sederajat, hanya saja sudah berbeda ya. Berbeda, yang tadinya tukang batu kemudian sekarang tukang kayu. Kemudian selanjutnya mobilitas struktural. Nah, untuk mobilitas struktural ini adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, mobilitas struktural meliputi kesatuan yang luas dan kompleks yang apabila ditelusuri dapat disebabkan oleh hal-hal positif atau melalui bencana. Nah, mobilitas struktural juga dapat mengarah pada mobilitas sosial ke atas. Contoh, masyarakat pertanian tradisional berpindah menjadi masyarakat industri. Dan dapat pula mobilitas ke bawah. Contoh, krisis ekonomi menyebabkan pendapatan per kapita penduduk berkurang atau turun pada tingkat yang sangat rendah. Dengan kata lain, mobilitas struktural cenderung mengarah pada mobilitas sosial vertikal. Oke, baik. Sudah bisa dimengerti ya anak-anak. Kemudian kita lanjut di mobilitas sosial lateral. Ini yang keempat ya. Yang pertama tadi ada mobilitas sosial vertikal, kemudian ada mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga mobilitas sosial struktural. Nah, ini selanjutnya yang keempat adalah mobilitas sosial lateral. Nah, apa itu? Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial lateral mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, dari unit-unit wilayah atau ruang satu ke unit wilayah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Nah, mobilitas sosial ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah permanen, yaitu mobilitas yang bermaksud melakukan perpindahan permanen atau menetap. Ya. Kemudian yang kedua, mobilitas tidak permanen, yaitu segala bentuk mobilitas individu atau kelompok yang bersifat sementara, jangka pendek dan tidak bermaksud pindah secara permanen. Baik, kita lanjutkan menurut ruang lingkupnya. Menurut ruang lingkup ini ada dua macam mobilitas. Yang pertama ada mobilitas antar generasi. Nah, apa itu antar generasi? Antar generasi diartikan sebagai mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Nah, dalam mobilitas ini juga bisa terjadi gerak naik maupun turun. Nah, kita lihat di contoh anak-anak, ada mobilitas sosial antar generasi naik. Contohnya adalah
anak seorang pemulung yang rajin dan mampu menyekolahkan anaknya hingga sarjana dan menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Jadi antara generasi ayah dan generasi anak ini ada dua generasi yang mengalami kenaikan. Yang tadinya ayahnya seorang pemulung, kemudian anaknya bisa sukses menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi. Nah, perbedaan status yang dari bawah ke atas atau naik ini disebut dengan mobilitas antar generasi naik. Oke, kemudian di sebelah kanannya ada mobilitas intragenerasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya anak-anak sering melihat di suatu keluarga memiliki anak yang banyak. Nah, misal si abang memiliki status lebih tinggi dibandingkan adiknya, atau ada juga sebaliknya. Nah, dari contoh tersebut anak-anak bisa ambil garis tengahnya bahwa mobilitas dalam masyarakat yang terjadi pada keluarga mengalami perubahan. Nah, perubahan pada status abang dan adik inilah yang dinamakan sebagai mobilitas intragenerasi. Nah, mobilitas intragenerasi merupakan mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya atau dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Mobilitas ini hanya terjadi pada generasi yang sama. Nah, itulah tadi kenapa contohnya antara si abang dan si adik, karena ini masih dalam generasi anak. Berbeda kalau yang sebelumnya generasi ayah dan generasi anak. Sedangkan di intragenerasi hanya fokus pada generasi anak. Anak yang bersaudara 2, 3 dan seterusnya itu pasti ada perbedaan status. Nah, disinilah makanya dibilang mobilitas intragenerasi, masih dalam generasi yang sama atau satu generasi. Nah, contoh mobilitas intragenerasi naik adalah Wahyu dan Andini. Nah, mereka adalah abang dan adik yang mendirikan sekolah bersama. Nah, Wahyu sebagai abang menjadi guru, sedangkan Andini sebagai adik menjabat kepala sekolah. Nah, inilah ya salah satu contoh intragenerasi turun. Tuh, kenapa? Karena Wahyu sebagai kakak yang harusnya statusnya lebih tinggi, namun di sini posisinya rendah, adalah guru, sedangkan Andini yang sebagai adik namun menjabat sebagai kepala sekolah. Makanya ini masuk pada kategori atau contoh mobilitas intragenerasi naik ya. Jadi dari kakak ke adik statusnya naik itu ya. Nah, kalau untuk yang turun itu sebaliknya. Berarti kebalikannya. Yang kakaknya menjadi kepala sekolah, sedangkan si adik menjadi guru. Itu contoh untuk yang turun. Baik, sampai di sini anak-anak bisa dimengerti untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita ulangi kembali ya. Bentuk mobilitas sosial yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, kemudian yang kedua horizontal, yang ketiga struktural, yang keempat lateral. Nah, sedangkan menurut ruang lingkup, anak-anak bisa lihat ada dua. Yang pertama antar generasi, yang kedua intragenerasi. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ada studi kasus yang terakhir sebelum penutup. Kita lihat sama-sama. Pak Bambang adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Bambang mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Bambang tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Bambang memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen
penjualan teh. Nah, dari kasus di atas, anak-anak coba analisa kejadian ini masuk dalam kategori bentuk mobilitas apa? Nah, untuk jawabannya nanti silakan ditulis di kolom komentar atau di classroom kalian masing-masing. Oke ya. Ibu cukupkan sampai di sini materi kita di video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di video berikutnya. Oke anak-anak, bagaimana materi kita hari ini? Apakah sudah paham semuanya? Jika belum paham, silahkan dilihat kembali videonya dari awal ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ketika bepergian. Pergi ke pasar, beli buah mangga, mangganya habis, sisa 2. Kalian stay di rumah aja, tapi semangat belajar haruslah selalu ada. Ibu cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.